taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach? Bagaimana bisa seorang kriminal kejam yang pernah masuk penjara menjadi tokoh perjuangan hak asasi manusia global yang disegani di seluruh dunia? Malcolm X adalah produk dari kejamnya sistem Jim Crow era 1900-an. Sistem yang secara sadar dirancang untuk menindas, meminggirkan, dan menghancurkan martabat manusia kulit hitam di Amerika Serikat. Mulai dari pengucilan rasial yang dilegalkan negara, kekerasan massa yang dilembagakan melalui lynching, hingga pemiskinan struktural yang menutup akses pendidikan, pekerjaan, dan keadilan hukum. Perjalanan hidupnya yang begitu keras membentuknya menjadi sosok pria tangguh. Hingga akhirnya ia kemudian dikenal sebagai orang kulit hitam paling berpengaruh di era modern yang berbicara lantang tentang prinsip kesetaraan manusia. Berikut adalah kisah petualangan luar biasa dari seorang Malcolm X. Malcolm X lahir dengan nama Malcolm Little pada 19 Mei 1925 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya, Earl Little, adalah seorang pendeta baptis dan aktivis pendukung Marcus Garvey, tokoh nasionalisme kulit hitam yang menyerukan kebanggaan ras dan kemandirian orang Afrika Amerika. Ibunya, Louise Norton Little, berasal dari Grenada dan dikenal cerdas serta tegas. Ayahnya yang sangat vokal menentang rasisme dan supremasi kulit putih membuat keluarga Malcolm hidup dalam atmosfer ketakutan dan ancaman akibat pandangan politiknya tersebut. Kejadian traumatis pertama yang dialami Malcolm terjadi pada tahun 1929 di Lansing, Michigan. Saat itu, Malcolm masih berusia sekitar 4 tahun. Ku Klux Klan, sekelompok rasis kulit putih, membakar rumah keluarga Little hingga rata dengan tanah. Hal yang paling menyakitkan dari peristiwa ini bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi fakta bahwa petugas pemadam kebakaran dan polisi yang datang ke lokasi hanya berdiri diam menonton rumah tersebut hangus tanpa melakukan tindakan penyelamatan apapun. Tekanan terhadap keluarga ini memuncak 2 tahun kemudian, pada September 1931. Ayah Malcolm, Earl Little, ditemukan tewas mengenaskan setelah tubuhnya tergilas oleh kereta kota. Meskipun pihak berwenang dengan cepat menyatakan peristiwa itu sebagai kecelakaan atau bunuh diri, agar tidak perlu memberikan santunan asuransi, keluarga Little dan komunitas kulit hitam setempat sangat yakin bahwa Earl dipukul hingga pingsan dan sengaja diletakkan di atas rel oleh anggota Black Legion, sebuah faksi garis keras yang serupa dengan Ku Klux Klan. Kematian Earl Little menjadi awal dari kehancuran total keluarga tersebut. Setelah pembunuhan itu, ibu Malcolm, Louise Little, harus berjuang sendirian menghidupi anak-anaknya di tengah diskriminasi ekonomi yang hebat. Pihak asuransi menolak membayar klaim kematian ayahnya. Tekanan mental yang bertubi-tubi akibat teror dan kemiskinan akhirnya membuat Louise mengalami gangguan jiwa pada tahun 1938 yang kemudian menyebabkan Malcolm yang berusia 13 tahun dan saudara-saudaranya dipisahkan dan dimasukkan ke panti asuhan atau keluarga asuh. Setelah kematian ayahnya dan kehancuran mental ibunya, Malcolm dikirim ke sebuah panti asuhan di Mason, Michigan pada tahun 1938. Di sana, ia bersekolah di Mason Junior High School, sebuah sekolah yang hampir seluruh muridnya adalah kulit putih. Meski hidup di tengah stigma sebagai anak asuh dan minoritas, Malcolm muda ternyata menunjukkan prestasi akademis yang luar biasa. Selama tahun-tahun awalnya di sekolah menengah, Malcolm dikenal sebagai murid yang sangat cerdas, ramah, dan populer. Ia memiliki kemampuan bahasa yang baik dan nilai-nilainya selalu berada di jajaran teratas. Pada titik ini, Malcolm merasa bahwa ia mulai diterima sebagai setara oleh teman-temannya karena kemampuannya. Namun, masa depannya berubah secara drastis karena satu momen krusial pada tahun 1939. Salah satu gurunya menanyakan apa cita-cita Malcolm saat sudah dewasa. Dengan penuh percaya diri dan berdasarkan prestasi akademisnya, Malcolm menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang pengacara. Alih-alih mendapatkan dukungan, guru tersebut memberikan jawaban yang menghancurkan semangatnya. Ia mengatakan bahwa menjadi pengacara bukanlah cita-cita yang realistis bagi seorang negro dan menyarankan Malcolm untuk menjadi tukang kayu saja karena ia pintar dengan tangannya. Kejadian itu menjadi titik balik psikologis bagi Malcolm. Ia menyadari bahwa betapapun cerdas dan berprestasinya dia,
Di mata masyarakat kulit putih saat itu, ia akan selalu dipandang rendah hanya karena warna kulitnya. Ketulusannya dalam belajar seketika berubah menjadi sinisme dan kemarahan. Ia mulai kehilangan minat pada sekolah karena ia merasa bahwa sistem pendidikan hanya dirancang untuk membatasi potensi warga kulit hitam. Akibat kekecewaan yang mendalam, pada tahun 1941, tepat setelah menyelesaikan kelas 8, ia memutuskan untuk putus sekolah sepenuhnya. Ia kemudian pindah ke Boston untuk tinggal bersama kakak tirinya, Ella Little. Ella adalah sosok perempuan kulit hitam yang kuat, mandiri, dan memiliki kebanggaan besar atas identitas rasnya. Tinggal di rumah Ella di lingkungan kelas menengah atas, Roxbury memberikan kejutan budaya bagi Malcolm. Untuk pertama kalinya, ia melihat warga kulit hitam yang terpelajar, memiliki usaha sendiri, dan hidup dengan martabat yang belum pernah ia saksikan di kota kecil asalnya. Pada awalnya, Ella mencoba mengarahkan Malcolm agar bergaul dengan kalangan elit kulit hitam di Roxbury dan mencari pekerjaan yang stabil. Namun, Malcolm yang masih muda dan penuh rasa ingin tahu, justru merasa bosan dengan gaya hidup kelas menengah yang menurutnya berpura-pura meniru gaya hidup kulit putih. Ia mulai tertarik pada sisi lain kota Boston, wilayah kelas bawah yang penuh dengan kehidupan jalanan, musik jazz, dan gaya hidup yang lebih bebas. Disinilah ia mulai berteman dengan seorang pemuda bernama Shorty yang memperkenalkannya pada dunia malam. Ketertarikannya pada dunia malam akhirnya membuat Malcolm memutuskan untuk pindah dari rumah Ella ke New York. Di New York, Malcolm yang kini dikenal dengan julukan Detroit Red semakin tenggelam dalam dunia kriminal. Malcolm mulai bekerja sebagai pelayan di bar-bar populer, di mana ia membangun jaringan dengan para gembong narkoba, mucikari, dan pemain judi ilegal. Kecerdasannya, yang semula digunakan untuk sekolah, kini ia gunakan untuk bertahan hidup di jalanan yang keras. Seiring berjalannya waktu, keterlibatan Malcolm dalam dunia kriminal semakin dalam dan berbahaya. Pada tahun 1945, ketika situasi mulai terlalu berbahaya karena ia diburu oleh gangster lokal dan polisi, Malcolm memutuskan untuk kembali ke Boston. Di sana, ia membentuk sebuah komplotan perampok spesialis rumah mewah milik warga kulit putih. Komplotan ini cukup unik dan berani karena melibatkan dua perempuan kulit putih yang pada masa itu digunakan untuk memetakan lokasi sasaran tanpa menimbulkan kecurigaan. Selama beberapa waktu, aksi mereka berhasil membobol banyak rumah dan mengumpulkan barang-barang berharga dalam jumlah besar. Pada tahun 1946, Malcolm akhirnya ditangkap oleh penegak hukum saat ia mencoba mengambil jam tangan mewah curian yang ia perbaiki di sebuah toko perhiasan. Polisi yang sudah mengintai sejak lama langsung menyergapnya. Penangkapan ini mengungkap seluruh jaringan perampokannya. Hal yang paling memberatkan bagi sistem hukum saat itu bukan hanya aksi pencuriannya, melainkan fakta bahwa ia memimpin kelompok yang melibatkan perempuan kulit putih, sebuah pelanggaran norma sosial yang dianggap sangat serius pada masa rasisme masih kental. Pada usia 20 tahun, Malcolm divonis hukuman 8 hingga 10 tahun penjara, hukuman yang dianggap sangat berat untuk pelaku pelanggaran pertama kali. Masa awal Malcolm X di penjara Charlestown pada tahun 1946 adalah periode yang sangat gelap. Ia masuk sebagai pemuda yang penuh amarah, kecanduan narkoba, dan sangat benci terhadap segala bentuk agama. Penjara pada fase awal bukan tempat pertobatan baginya, melainkan arena pelampiasan kemarahan. Ia sering berdebat dengan sipir, mencaci agama, dan menunjukkan sikap agresif terhadap sesama narapidana, hingga dijuluki Satan karena ucapannya yang kasar dan sikapnya yang anti-agama. Namun, titik balik mulai muncul ketika ia dipindahkan ke penjara Norfolk yang memiliki fasilitas perpustakaan yang lebih baik. Di sana, ia bertemu dengan seorang narapidana terpelajar bernama Bimbi yang menginspirasi Malcolm untuk menyadari bahwa kecerdasan intelektual adalah satu-satunya senjata yang bisa membebaskannya meski fisiknya terkurung. Ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di perpustakaan penjara, membaca apapun yang bisa ia dapatkan seperti sejarah, filsafat, politik, sosiologi, hingga sastra klasik. Saat proses transformasi intelektual itu berlangsung, Malcolm mulai menerima surat-surat dari kakak-kakaknya yang telah bergabung dengan Nation of Islam. Pada awalnya, ia menolak isi surat tersebut dan menganggapnya tidak masuk akal. Namun, seiring berjalannya waktu,
ajaran NOI tentang sejarah penindasan orang kulit hitam, identitas yang dirampas oleh perbudakan, dan perlunya kebanggaan rasial mulai terasa selaras dengan pengalaman hidupnya sendiri. Perlahan, sikap sinisnya terhadap agama pun melunak. Perlahan Malcolm mulai menerima ajaran Islam dan menerapkan disiplin yang diajarkan Nation of Islam. Ia berhenti merokok, menjauhi narkoba, menghindari makan babi, dan mulai berdoa serta merenung secara teratur. Di fase ini, perubahan dirinya semakin nyata. Ia menjadi lebih tenang, fokus, dan terarah. Ia juga mulai berdiskusi dan berdebat secara intelektual dengan sesama narapidana, bahkan kerap menjelaskan gagasan-gagasan yang baru ia pelajari. Penjara, yang semula ia anggap simbol penindasan, perlahan berubah menjadi ruang kelahiran identitas baru. Setelah menghirup udara bebas pada Agustus 1952, Malcolm X tidak membuang waktu untuk memulai hidup barunya. Ia segera pergi ke Detroit untuk tinggal bersama saudaranya, Wilfred, dan bergabung dengan kuil nomor 1 milik Nation of Islam. Tak lama kemudian, ia bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi NOI, Elijah Muhammad, di Chicago. Pertemuan ini sangat berkesan bagi Malcolm. Ia melihat Elijah sebagai sosok ayah dan penyelamat, sementara Elijah melihat potensi besar pada Malcolm sebagai orator ulung yang mampu menarik massa. Perlu diketahui, meskipun Nation of Islam memiliki kesamaan dengan ajaran Islam mainstream, terdapat perbedaan yang cukup mencolok pada ajaran Nation of Islam. Ajaran ini merupakan perpaduan antara teologi Islam, nasionalisme kulit hitam, dan kritik sosial terhadap rasisme di Amerika Serikat. NOI mengajarkan bahwa Allah menampakkan diri dalam wujud manusia bernama Wallace Fard Muhammad, sosok yang mendirikan organisasi ini dan kemudian menghilang secara misterius. NOI juga menganggap orang kulit putih adalah setan bermata biru. Fokus organisasi ini adalah menuntut pemerintah Amerika memberikan wilayah atau negara bagian khusus bagi warga kulit hitam sebagai kompensasi atas perbudakan selama berabad-abad. Memasuki awal 1960-an, popularitas Malcolm X mulai melampaui Elijah Muhammad yang memicu kecemburuan dan ketegangan di dalam internal NOI. Selain itu, Malcolm mulai merasa kecewa setelah mengetahui perilaku pribadi Elijah Muhammad yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka sampaikan. Malcolm menemukan bukti bahwa Elijah Muhammad menjalin hubungan gelap dengan beberapa sekretaris pribadinya yang masih sangat muda. Dari hubungan tersebut, lahir beberapa anak di luar nikah. Setelah Malcolm belajar Islam Sunni yang otentik, ia menyadari bahwa klaim Elijah sebagai nabi baru adalah sebuah kesesatan dalam Islam, karena Islam meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Selain itu, Elijah Muhammad diketahui hidup dalam kemewahan, sementara pengikutnya hidup sederhana dan berkorban demi organisasi. Puncaknya terjadi pada tahun 1963 ketika Malcolm memberikan komentar mengenai pembunuhan Presiden John F. Kennedy sebagai fenomena chickens coming home to roost. Akibat komentar tersebut, NOI melarangnya berbicara di depan umum selama 90 hari. Malcolm dianggap mencoreng nama organisasi karena waktu itu rakyat Amerika sedang berduka. Malcolm menyadari bahwa hukuman ini hanyalah taktik untuk menyingkirkannya karena ia sudah mulai terlalu vokal mengenai skandal perselingkuhan Elijah. Masa pembungkaman ini memberi waktu bagi Malcolm untuk merenung, yang akhirnya membawanya pada keputusan bulat untuk keluar dari Nation of Islam pada Maret 1964. Setelah resmi memisahkan diri dari Nation of Islam, ia menyadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang utuh, ia perlu memahami Islam yang sebenarnya. Dengan bantuan dana dari kakak tirinya, Ella Little Collins, Malcolm berangkat menuju Mekkah. Namun perjalanan ini tidaklah mudah. Setibanya di Jeddah, paspor Amerikanya ditahan dan statusnya sebagai Muslim dipertanyakan oleh pihak otoritas Arab Saudi karena ia tidak bisa berbahasa Arab dan berasal dari organisasi NOI yang dianggap menyimpang. Ia dibawa ke pengadilan syariah untuk membuktikan keislamannya. Di sana, ia bertemu dengan tokoh-tokoh Muslim yang memperlakukannya dengan rasa hormat yang belum pernah ia rasakan di Amerika. Ia sangat terkesan ketika dipertemukan dengan Dr. Azam, seorang diplomat yang memberikan kamar hotel pribadinya dan menyambutnya sebagai saudara. Pengalaman ini mulai meruntuhkan tembok prasangka rasial yang selama puluhan tahun ia bangun akibat penindasan di Amerika. Momen puncak transformasi terjadi saat ia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dan melakukan prosesi haji lainnya. Di sana, Malcolm menyaksikan pemandangan yang menurutnya mustahil terjadi di negaranya. Ribuan orang dari seluruh penjuru dunia,
Dari yang berkulit sangat putih dan bermata biru hingga yang berkulit hitam legam dari Afrika, semuanya mengenakan kain putih ihram yang sama. Tidak ada perbedaan kelas, pangkat, atau warna kulit. Semuanya bersujud kepada Tuhan yang satu. Ia makan dari piring yang sama dan minum dari gelas yang sama dengan orang-orang yang jika di Amerika akan disebut sebagai kulit putih. Perubahan batin ini ia tuangkan dalam sebuah surat legendaris yang ia kirimkan kepada asistennya di New York. Dalam surat tersebut, ia menulis bahwa ia telah dipaksa untuk meninjau kembali banyak pemikiran masa lalunya. Ia menyatakan bahwa Islam adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menghapus kanker rasisme dari masyarakat. Ia menyadari bahwa orang kulit putih bukanlah setan secara genetis, melainkan perilaku rasisme itulah yang menjadi setan. Dan Islam memiliki jawaban untuk menyembuhkannya melalui persaudaraan universal. Setelah kembali dari Mekah, pada Mei 1964, Malcolm X muncul sebagai sosok yang benar-benar berbeda. Ia secara resmi menanggalkan nama lamanya dan menggunakan nama El-Hajj Malik El-Shabazz. Di bandara, ia mengejutkan para wartawan dengan menyatakan bahwa ia tidak lagi percaya bahwa semua orang kulit putih adalah setan. Ia menegaskan bahwa setelah melihat persaudaraan sejati di Tanah Suci, ia kini siap bekerja sama dengan pemimpin ras apapun selama mereka tulus dalam menghapuskan ketidakadilan rasial di Amerika Serikat. Langkah konkret pertama yang ia lakukan adalah memperluas cakrawala perjuangannya dari sekadar isu domestik menjadi isu internasional. Ia mendirikan Organization of Afro-American Unity yang terinspirasi dari Organisasi Persatuan Afrika. Tujuan organisasi ini adalah membawa kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga kulit hitam Amerika ke forum PBB. Ia berargumen bahwa penindasan di Amerika bukan hanya masalah hukum sipil, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus mendapat perhatian dunia internasional. Namun, kepulangan Malcolm juga menandai dimulainya periode paling berbahaya dalam hidupnya. Nation of Islam menganggap pengkhianatan dan perubahan pandangannya sebagai ancaman besar. Malcolm terus-menerus diikuti, dan perintah untuk membunuhnya mulai beredar di kalangan anggota garis keras NOI. Sepanjang tahun 1964, ia hidup dalam pengawasan ketat, sering berpindah tempat tidur, dan selalu membawa senjata untuk perlindungan diri. Meskipun keselamatannya terancam, ia justru semakin vokal dalam membongkar korupsi moral di dalam kepemimpinan Elijah Muhammad. Puncak ketegangan terjadi pada awal tahun 1965. Pada tanggal 14 Februari, rumahnya di East Elmhurst, New York, dilempar bom Molotov saat ia dan keluarganya sedang tidur di dalam. Meskipun tidak ada korban jiwa, serangan ini adalah peringatan terakhir bahwa maut sudah sangat dekat. Hanya berselang seminggu kemudian, pada 21 Februari 1965, saat ia bersiap memberikan pidato di Audubon Ballroom, Harlem, 3 pria bersenjata maju ke depan dan menembaknya berkali-kali di hadapan istri dan anak-anaknya. Kematian Malcolm X pada usia 39 tahun mengguncang dunia, namun visi yang ia bawa sekembalinya dari Mekah tetap hidup. Autobiografinya yang terbit tak lama setelah kematiannya menjadi salah satu warisan literatur paling penting, menginspirasi jutaan orang tentang kekuatan perubahan diri. Kisah Malcolm X mengajarkan kepada generasi muda bahwa kecerdasan intelektual harus dilandasi dengan kejujuran berpikir dan menyingkirkan bias yang membatasi kapasitas manusia untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan terbuka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian mengenai sosok aktivis legendaris Malcolm X? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.